Halo, kembali lagi dengan Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang kepolaran. Yang pertama-tama, sebelum kita masuk ke soal, kita review sebentar terkait kepolaran ya. Yang pertama, kalau misalkan kalian menemukan senyawa yang hanya satu unsur, maka secara otomatis dia itu non-polar. Contohnya ada H2, O2, misalkan F2, Cl2, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalau kalian menemukan senyawa dua unsur, dia bisa aja polar ataupun non-polar. Dia dikatakan polar ketika ada pasangan elektron bebas atau PEB. Kemudian, ada beberapa tipe molekul yang tidak termasuk polar, yaitu AX2E3 dan AX4E2. Kalau kalian bingung, kalian bisa cek video lengkapnya di YouTube ya, yang bagian ikatan kovalen. Kemudian, senyawa dikatakan nonpolar itu apabila tidak memiliki PEB dan hanya terdiri dari atom C dengan H. Itu juga sifatnya nonpolar. Kemudian, kondisi ketiga itu ketika senyawanya terdiri dari 3 unsur. Itu akan sifatnya polar. Contohnya, misalkan C2H5Cl atau H2SO4. Nah, itu kan ada 3 unsur ya. Jadi masuk ke dalam polar. Selanjutnya, kita akan bedah satu persatu terkait soal. Yang pertama, nomor 1 itu adalah NH3. Nah, cara mudahnya, N itu golongan berapa? Golongan 5. Kalau golongan 5 memiliki elektron valensi berapa? Valensinya otomatis 5, maka kita tulis 5. Kemudian kita kurangi. Kurangi apa? Hanya di situ ada berapa? 3. Berarti ada berikatan dengan H itu 3. Muatan H berapa? 1. Berarti 3 dikali 1 berapa? 3. Maka nanti sisanya adalah 2 elektron. Nah, karena satu pasang terdiri dari 2 elektron, berarti kita bagi 2. Maka ada satu pasang. Satu pasang ini menunjukkan apa? Satu pasang itu menunjukkan pasangan elektron bebas. Kalau ada pasangan elektron bebas dan tidak termasuk tipe molekul ini, maka dia sifatnya adalah polar. Nah, polar. Selanjutnya untuk yang nomor 2, PCl5. P itu golongan berapa? 5. Cl itu ada berapa? 5. Muatannya berapa? -1. Berarti 1 dikali 5, 5. Jadi plus minusnya itu tidak berpengaruh ya. Kemudian 5 dikurangi 5 berapa? 0. Kalau 0 dibagi 2 berapa? 0. Artinya apa? Tidak ada pasangan elektron bebas sehingga dikatakan non-polar. Paham ya? Kemudian yang nomor 3 ada XeF4. Xe golongan berapa? 8. F-nya ada berapa? 4. Muatannya berapa? 1. Maka 1 kali 4 berapa? 4. Sehingga sisa 4 dibagi 2. Sama dengan 2 PEB. Apakah dia polar? Belum tentu. Kita cek di bagian tipe molekul yang pengecualian. Nah, ada pasangan elektron bebas yang 2. Kemudian ini depannya AX4. Nah, AX itu apa? Jadi dalam tipe molekul, misalkan AXE gitu ya. X-nya itu menunjukkan seberapa banyak dia berikatan. Kemudian kalau E-nya itu pasangan elektron bebasnya. Nah, di sini berikatannya berapa? 4. Berarti AX4. E-nya berapa? 2. Berarti termasuk tipe molekul pengecualian sehingga dia bersifat non-polar. Kemudian untuk yang nomor 4, C2H5, dia terdiri dari atom C dengan H, maka sifatnya adalah non-polar. Kemudian yang kelima itu ada XeOF2. Dia terdiri dari 3 unsur, makanya dia adalah polar. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau lihat detail biar lebih jelas lagi, kalian bisa klik playlist kelas 11 SMA di Klinik Bimbel ya.